Saat Candi Borobudur dibangun, batu yang pertama kali diletakkan mengikuti arah Polaris loh. Apa sih arah Polaris itu? Arah Polaris adalah bintang timur. Kemudian batu yang lain mengikuti arah bintang sebagai petunjuk arah saat dibangunnya Candi Borobudur. Nah, itu semua adalah contoh kecil dari ilmu astronomi. Kedepannya kita akan mempelajari ilmu astronomi bersama kami, Akmal dan Aldo. Teres. Nah, ilmu astronomi adalah ilmu yang membahas tentang ruang angkasa dan bendanya. Pada zaman dahulu nih, manusia menganggap kalau langit adalah kerajaan dan benda-benda langit adalah dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai mempelajari peristiwa-peristiwa langit seperti rasi bintang atau benda-benda lainnya. Walau tidak menghasilkan teori, setidaknya zaman dahulu manusia sudah bisa menentukan arah mata angin melalui benda-benda langit. Nah, contoh lain nih dari berkembangnya ilmu astronomi. Pada bangsa Mesir kuno berhasil menciptakan sandaya atau jam matahari pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, juga saat pembangunan Candi Borobudur, batu yang pertama diletakkan itu mengikuti arah Polaris atau bintang timur. Kemudian menyusul penyusunan batu lainnya yang mengikuti bintang sebagai petunjuk arah. Lalu nih ya, kapan teori-teori ilmuwan astronomi kuno pada kali pertama dituliskan? Dan siapa sih kira-kira yang menuliskan teorinya? Nah, berdasarkan teori dan catatannya nih, tulisan pertama yang membahas ilmu astronomi adalah Almages oleh Ptolemy dari Yunani pada tahun 2 Masehi. Buku ini membahas tentang hitung-hitungan matematis pergerakan planet. Juga pencetus teori geosentris atau bumi merupakan pusat tata surya. Tidak hanya Ptolemy, pada tahun 15 Masehi di India, Aryabhata juga menulis tentang teori bumi berputar pada sumbunya. Teori bumi bulat juga menjelaskan bahwa planet tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan cahayanya berasal dari pemantulan cahaya matahari. Dan kemajuan ilmu astronomi ini berkembang sangat pesat. Bahkan pada tahun 700 Masehi, bangsa Cina berhasil memetakan bintang-bintang. Juga sudah bisa menjelaskan peristiwa supernova. Keren banget bukan? Setelah itu, membahas tentang ilmu astronomi kuno, kini memasuki ilmu astronomi modern. Ilmu astronomi modern ini dimulai ketika Eropa mengalami masa kegelapan. Pada saat itu, pada abad 8 tahun 500 Masehi. Sedangkan rakyat Islam tengah mengalami masa keemasan. Ilmu astronomi berkembang cepat karena ilmu ini penting bagi umat Islam untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan juga sebagai menentukan tahun Hijriah. Banyak ilmuwan Islam yang bermunculan pada saat itu. Di antaranya nih ya, ada Ibnu Yunus yang menemukan kesalahan pada teori heliosentris. Juga Maryam Asturlabi yang menciptakan astrolab dan dapat membuat alat prediksi benda langit. Nah, juga pada abad ke-8 nih, observatorium pertama dibangun di masa kekhalifahan Al-Ma'mun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada tahun 1543, Eropa kembali mengalami kemajuan, terutama di ilmu astronomi. Hal ini diawali oleh Nicolaus Copernicus yang mencetuskan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan mataharilah pusat tata surya, atau yang sekarang dikenal sebagai teori heliosentris. Kemudian disusul pada tahun 1609, Galileo Galilei sebagai pengamat teleskop pertama yang berhasil menemukan titik hitam pada matahari, lembah di bulan, dan 4 bulan planet Jupiter. Juga nih ya, banyak penemu-penemu lain seperti Christian Huygens, William Herschel, Herschel Messier, dan masih banyak lagi. Nah, ilmu astronomi modern terus berkembang dan berkembang. Semakin banyak rahasia-rahasia semesta yang terungkap, teori-teori astronomi kuno terpatahkan dan digantikan dengan yang baru.
Hingga kini banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Johannes Kepler, penemu teori Kepler. Tahu gak sih apa itu teori Kepler? Teori Kepler itu teori pergerakan planet. Isaac Newton juga penemu hukum Newton, hukum gravitasi, dan Albert Einstein penemu teori relativitas. Dan kedepannya nih pasti akan muncul ilmuwan-ilmuwan yang menyempurnakan teori-teori yang sudah ada, yaitu kalian. Karena ilmu astronomi bersifat tidak tetap, masih bisa digantikan. Itulah pembahasan ilmu astronomi dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.